Halo bro, selamat malam. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Ketika manusia sudah mengambil alih untuk mengurus dunia, sementara manusia dalam keterbatasannya atau dalam kerelatifannya tentu akan sangat didominasi oleh nafsu dan naluriahnya, maka jangan heran kemudian ketika tidak akan ada yang namanya kepuasan dan kepuasan. Keserakahan akan terus mewarnai dan mengikuti setiap aktivitas pengelolaannya. Jangan heran kalau kemudian korupsi menjadi sesuatu yang membudaya karena dia lahir dari sebuah naluri kebinatangan. Jangan heran di mana-mana terjadi konflik dan pertentangan untuk perebutan sumber daya. Semuanya itu dilandasi oleh kerelativitasan manusia yang didominasi oleh naluriahnya yang cenderung kepada kebinatangan. Yaitu hal yang sangat manusiawi dan sangat normal dan sangat wajar. Jadi kita tidak perlu heran dan tidak perlu bertanya kenapa bisa sampai separah itu, ya, ratusan triliun kemudian digelapkan, ya, kemudian peperangan yang meluluhlantahkan sebuah negara, kemudian mengorbankan ribuan nyawa yang tak bersalah, yaitu lebih karena memang ketika pengelolaan dunia sudah diambil alih oleh manusia, maka disitulah kemudian kerelatifannya muncul yang didasari oleh nafsu. Makanya kalau tidak mau itu terjadi, maka harusnya pengelolaan itu kembali diserahkan kepada yang semestinya mengelola dunia ini. Seperti apa modelnya? Ya, modelnya caranya adalah bagaimana kemudian manusia-manusia itu bisa tersambung dengan nur yang seharusnya yang berhak mengelola kehidupan di dunia ini. Jadi berbagai berbagai pola, berbagai cara yang ditempuh untuk mengantisipasi hal-hal tersebut yang menghabiskan dana yang begitu luar biasa, tetapi faktanya adalah itu terus terjadi, terus berulang, seolah tidak ada habisnya. Jadi kita selalu terjebak pada pola yang sama dan seolah-olah tidak pernah bisa keluar dari siklus tersebut. Jadi sekali lagi bahwa yang menjadi persoalannya adalah ketersambungan dengan nur ilahi, ketersambungan dengan nur kodim, ya. Karena ketika ketersambungan itu terputus,
maka hilanglah kemudian campur tangan Tuhan di situ. Yang bekerja adalah murni kausalitas. Ya, walaupun memang kausalitas itu juga adalah merupakan hukum dari dia juga. Ya, tetapi ya karena tidak ada ketersambungan lagi di situ, maka kausalitas itu kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya terpisah ya. Dia kemudian hanya menjadi sebuah sistem yang berjalan dengan sendirinya, dan ketika di situ yang dominan adalah nafsu dan keserakahan, maka disitulah akan terjadi kehancuran. Ya, kalau kita tidak lepas dari siklus itu, ya mau tidak mau kita akan ikut dalam kehancuran itu. Supaya Anda bisa terbebas dari itu, maka Anda harus bisa keluar dari circle itu, dari siklus itu. Ya, Anda harus bergerak ke alam kodim. Anda harus bisa menembus dimensi akhirat selagi Anda masih di dunia, selagi Anda masih hidup, sehingga dominasi nafsu dan keserakahan itu bisa diimbangi. Ya, tentu caranya adalah bagaimana mencari ketersambungan itu. Ya, ketika kita bisa menemukan frekuensi yang bisa menyambungkan kita kepada Nur Qadim itu, nah, makanya disitulah kemudian kita bisa memutus siklus itu, kita bisa memutus siklus itu. Tapi jikalau kita tidak menemukan frekuensi itu, ya kita tetap akan larut dalam siklus yang ada, dalam circle yang ada. Ya, jadi kadang ini yang kita salah kaprah, bahwa kausalitas itu adalah sesuatu yang bekerja secara mandiri. Ya, jadi selama ini kita salah memahami tentang kausalitas itu. Jadi kausalitas itu memang bekerja secara mandiri gitu. Itulah sistem atau hukum yang berlaku di dunia. Kalau Anda mau kaya, Anda tidak perlu melibatkan Tuhan. Silakan Anda melakukan ikhtiarnya, silakan Anda melakukan kausalitasnya. Ketika Anda mau pinter, ya silahkan belajar ya. Ketika Anda mau kaya, lakukan langkah-langkah hal-hal yang bisa mengkayakan Anda. Entah itu mau curang, entah itu mau culas, mau korupsi dan sebagainya. Ya, itu adalah sebuah kausalitas. Kausalitas itu bekerja secara mandiri. Dia adalah sebuah hukum yang sudah tetap gitu. Ya. Nah, makanya kemudian kenapa Tuhan itu disebut sebagai sumber kausalitas? Ya. Dia adalah sumber kausalitas pada dimensi yang paling tinggi. Sementara masing-masing dimensi itu punya kausalitasnya sendiri. Alam dunia ini adalah alam yang memiliki dimensi yang berada pada sebuah dimensi di mana di situ ada kausalitas yang berlaku. Ketika kita bisa menjalani atau memenuhi kausalitas yang ada di dimensi dunia ini, maka ya apa yang kita inginkan akan bisa terjadi ya, tanpa perlu meminta bantuan Tuhan. Ya, jadi terkadang kita mengalami nasib buruk ya, mengalami nasib yang tidak kita inginkan ya. Terkadang kita mengatakan, wah mungkin ini sudah takdir Tuhan. Itu kekeliruan yang sangat fatal.
Jangan ketika Anda yang melakukan kesalahan terus Anda melimpahkan kepada Tuhan. Segala apa yang menimpa dirimu itu adalah merupakan hasil dari perbuatanmu, hasil dari tindakanmu. Jangan pernah kamu melakukan sebuah tindakan, sebuah kesalahan terus kamu melimpahkan itu kepada Tuhan. Karena di dunia ini ada sebuah kausalitas yang bekerja secara mandiri. Ya. Jadi sebenarnya nasibmu itu ditentukan oleh 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah karmamu di kehidupan sebelumnya, yaitu adalah catatan Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah ikhtiarmu. Nah, ikhtiarmu inilah yang sebenarnya berhubungan dengan kausalitas. Misalnya kamu buka warung ya, supaya warungmu laris, kamu harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat warungmu laris. Misalnya kamu melakukan promosi, kamu membuka relasi sebanyak-banyaknya. Itu adalah sebuah ikhtiar yang memberikan efek yang bisa meningkatkan omset penjualanmu. Itu adalah, di situ yang bekerja adalah kausalitas. Tanpa kau melibatkan Tuhan pun, ya, di situ pasti warungmu ramai. Ya. Jadi tidak perlu kamu melibatkan Tuhan dalam sesuatu yang dimana kau sendiri yang menyebabkan. Misalnya kamu berkendara di jalan raya yang ramai dan kamu ugal-ugalan, kemudian kamu mengalami kecelakaan. Terus kamu mengatakan, ya Allah, kenapa saya terjatuh? Kenapa saya kecelakaan? Nah, jangan kamu libatkan Allah di situ atau Tuhan di situ. Tidak ada hubungannya. Itu adalah tindakanmu sendiri. Ya. Bahkan dalam banyak hal sebenarnya, segala hal yang kita alami, yang kita temui itu adalah merupakan hasil dari tindakan kita. Jadi di situ selalu ada kausalitas yang bekerja. Termasuk karma itu sendiri sebenarnya. Di balik karma itu ada kausalitas yang bekerja walaupun melampaui dimensi, tetapi tetap di situ kausalitas. Makanya dikatakan bahwa dalam setiap dimensi itu selalu ada kausalitas, dan sumber dari segala kausalitas itu itulah yang disebut dengan Tuhan, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, yang berada pada dimensi yang paling tinggi. Ya. Nah, tetapi ya karena alam ini berdimensi-dimensi, nah dunia ini adalah sebuah dimensi. Nah, di situ ada sebuah kausalitas yang bekerja secara mandiri. Ya. Jadi di situ kalau kamu mau menguasai yang namanya dunia, kamu harus bisa menyingkap kausalitas itu dan bisa menjalaninya. Kalau kamu mau menjadi seorang anggota dewan misalnya, ya penuhi syarat-syaratnya untuk menjadi anggota dewan. Ya, kalau misalnya di situ di dapilmu itu menerapkan membutuhkan serangan fajar misalnya supaya kamu bisa menang, ya lakukan itu serangan fajar. Pasti kamu menang. Tapi ketika kamu sudah mengetahui bahwa di situ membutuhkan serangan fajar untuk menang, terus kamu tidak melakukan dan kamu hanya berdoa, ya Tuhan, menangkanlah saya. Ya, tapi kamu tidak memenuhi kausalitasnya itu, ya percuma. Biar kau menangis-nangis juga ya tidak bakalan bisa. Tetapi kalau kau melakukan kausalitasnya, ya, kamu melakukan serangan fajar di situ, ya walaupun kau tidak pernah menyebut nama Tuhan sama sekali, kau tetap akan kau terpilih. Jadi itu begitu sistemnya. Ya. Jadi istilahnya penuhi rukun dan syaratnya. Karena dunia ini yang bekerja di dalamnya adalah kausalitas. Jadi kalau kau mengharap sesuatu, ya, tapi kamu tidak melakukan prasyaratnya, rukun dan syaratnya, jangan berharap itu mewujud. Ya, walaupun kau berdoa terus sepanjang masa, tidak pernah berhenti menyebut nama Tuhan, ya jangan berharap itu akan terjadi.
Ya terkadang memang ada satu kasus ya di mana ya kadang kita ini mungkin adalah pertolongan Tuhan. Sebenarnya itu bukan pertolongan Tuhan itu, tapi itu adalah mungkin karena kamu pernah melakukan sebuah tindakan yang berefek terhadap sesuatu yang membuat kamu diuntungkan. Nah, itu ya, jadi pahami tentang bagaimana dunia ini bekerja, maka engkau akan memenangkannya. Ya, kuncinya di situ sebenarnya. Nah, terkait tadi tema kita malam ini bahwa ketika manusia mengambil alih mengelola dunia ini, maka tunggulah kehancurannya. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia itu adalah sifatnya relatif, ya, dan dia sangat dipengaruhi oleh kecenderungan naluriahnya, nafsunya. Jadi makanya mereka tidak akan pernah merasa puas terhadap sesuatu pencapaian. Ketika mereka mencapai sesuatu, maka pasti akan selalu muncul target baru. Ketika di awal Anda tidak punya motor, ketika Anda punya motor, Anda akan memiliki target baru untuk memiliki mobil. Ketika Anda memiliki mobil, akan muncul target baru untuk memiliki mobil yang lebih mewah. Begitu seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri karena itu adalah sistem yang bekerja, ya. Manusia selalu memiliki naluri, ya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Karena itulah sistem yang bekerja pada diri manusia yang relatif. Bagaimana untuk bisa menghentikan itu? Ya, satu-satunya cara adalah bagaimana supaya kita bisa mencari frekuensi yang bisa menyambungkan kita dengan nur ilahi, ya, dengan sumber dari segala kausalitas itu. Karena disitulah kemudian segala kerelativitasan kita, segala kenalurihan kita akan dileburkan gitu, yang kemudian menjadi kehendaknya dia, dan dialah yang kemudian menjadi atau berada di balik pengelolaan dunia ini melalui kita sebagai khalifahnya. Makanya kenapa di Al-Quran ada yang disebut sebagai perintah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Nah, sebenarnya maknanya di situ adalah bagaimana supaya kita bisa tersambung, ya, dengan dia, sehingga seolah-olah kita ini sebenarnya menjadi wakilnya, ya. Nah, jadi kita tetap sebagai manusia yang mengelola dunia ini, tetapi kita sudah mendapatkan restunya, kita sudah mendapatkan perkenannya, dan itu tidak sekedar kata-kata, tetapi yang bekerja di situ ada sistem gelombang di situ, ada frekuensi, ya, karena dia adalah sesuatu yang berada pada dimensi yang sangat tinggi, ya, yang tidak bisa terdeteksi oleh indera jasmania. Yang bekerja di situ adalah sistem gelombang, ya. Nah, berbicara tentang gelombang tentu ada frekuensi. Jadi bagaimana bisa menemukan frekuensi Tuhan itu, ya, di dunia ini, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan mandatnya untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya, yang mengelola dunia ini. Disitulah kemudian baru segala kerelativitasan kita, ya, segala keserakahan kita, segala kenalurihan kita itu akan dilebur. Karena sejatinya kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa bersyukur kecuali kita disabarkan, kecuali kita disyukurkan. Kalau dari kita sendiri sebagai manusia itu tidak bisa, ya.
karena sunnatullahnya ya kita itu adalah memang seperti itu kecenderungannya. Nah, yang bisa meleburkan itu, yang bisa menghancurkan segala kerelativitasan dan nafsu naluriah kita itu ya harus dari dimensi yang lebih tinggi. Makanya caranya adalah ya kita harus tersambung dengan dimensi yang lebih tinggi itu. Ya, itulah yang disebut sebagai frekuensi Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui utusannya. Ya. Nah, karena dia adalah sesuatu yang tidak terjangkau, dia adalah Maha Qadim, maka untuk menjangkau frekuensi itu harus ada sesuatu yang menyambungkannya. Ya. Nah, itu harus ada yang menyambungkannya, dan itu juga harus ada wujudnya. Dan dia hidup, ada di antara kita, di zaman kita. Bukan yang sudah mati, bukan yang hidup di 1500 tahun yang lalu, tapi yang bersama kita saat ini, hidup di tengah-tengah kita. Nah, jadi harus ada itu, ya. Ini makanya saya selalu mendorong gagasan-gagasan ini untuk kita coba dialogkan, ya, kita komunikasikan gitu, ya. Jadi berbagai macam pola-pola pengkaderan, ya, pola-pola pelatihan, training untuk mencegah yang namanya perbaikan moral. Tapi yang terjadi justru adalah bencana moralitas di mana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itu tadi, ketika kita tidak melibatkan yang semestinya yang punya urusan itu. Jadi walaupun seolah-olah itu dikelola secara baik, ya secara terlihat sangat agamis, ya, terlihat sangat moralitas, ya, tapi kalau tidak ada ketersambungan dengan frekuensi ilahiyah, frekuensi Nur Qadim itu sama aja, tetap itu masih dalam frekuensi dunia, masih dimensi dunia, ya, pada dimensi yang sama. Maka itu tidak ada yang tidak akan ada yang bisa menghentikan hal-hal yang tidak kita inginkan itu tadi, ya, yang bisa menghentikan yang namanya keserakahan dan sebagainya. Itu harus sesuatu berasal dari dimensi yang lebih tinggi, ya. Nah, makanya sekali lagi, ya, saya menghimbau kepada mereka yang memiliki kewenangan, ya, saat ini yang terkait dengan bagaimana mengelola kader-kader bangsa, bagaimana mengelola sumber daya manusia di negara ini, ya. Ayo, bagaimana caranya membuat sebuah sistem atau mengembangkan sebuah sistem atau memformulasikan sebuah sistem atau mengeksplor sebuah sistem di mana sistem itu bisa menghubungkan kepada Nur Ilahiyah gitu, yang bisa menghubungkan dengan Nur Qadim, sehingga kemudian pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam itu bisa melibatkan campur tangan ilahiyah, ya, sehingga kemudian dengan sistem itu kita bisa menjadi sejatinya khalifah di muka bumi yang menjaga bumi ini terus berkelanjutan sampai kepada anak cucu kita. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.